Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Rabu Kliwon ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi ya komentar saudara kita. Memang berubah itu berat ya, tapi harus dilatih ya. Iya. Sebenarnya berat itu bukan berat masalahnya kita jalan itu berat, itu bukan ya. Berat kita itu berat melawan hawa nafsu kita gitu ya. Itu yang berat itu. Berat mengalahkan rasa malas kita. Itu ya. Itu yang harus kita lawan gitu. Ya. Jadi kita itu berat itu karena itu. Bukan karena yang lain ya. Jadi kebanyakan seperti itu. Ya. Kita kena masalah, kita kena hambatan ya, yang munculkan emosi kita dahulu ya, sehingga menutupi kecerdasan kita. Nah itu ya saudara Hasna ya, kalau nggak kuat minta bantuan teman, termasuk kata menyerah apa tidak, sedangkan kita juga berdoa, berusaha dari segi spiritual ya, itu menyerah itu ya. Jadi teman-teman Rabu Kliwon, berusahalah untuk berdiri sendiri, berdikari sendiri. Nanti kalau Anda katakanlah minta tolong sama orang, ujung-ujungnya ditipu mana? Ya, ini loh. Ya, jadi ketika kita bangkit, usahakan sendiri ya. Sebagaimana Anda itu ketika disakiti gitu ya. Ketika Anda terjebak di dalam keterpurukan itu kan tidak ada yang mendekat itu loh ya. Terus siapa yang mau bantu Anda? Kan tidak ada. Nah disitulah Anda harus belajar bagaimana Anda ini bisa bangkit, bagaimana Anda bisa mandiri ya. Jadi ketika Anda berusaha untuk bangkit, ketika Anda berusaha untuk mandiri, di situ ada sesuatu yang sangat luar biasa ya. Artinya kan perjuangan itu sangat luar biasa. Terus saudara Hendro, Tempur Sari, April sepi usaha selalu ditutup sama orang, dengki, astagfirullah. Bukan suudon, tapi memang iya, apalagi selalu difitnah. Lah, itulah yang menutup rezeki Anda. Kalau usaha kita ini katakanlah ditutup oleh orang, ya itu kan menimbulkan amarah, menimbulkan kebencian, menimbulkan dendam, apalagi kita tahu orangnya ya. Apa yang Anda pikirkan ketika kita tahu orang yang menutup usaha kita? Maka Anda tidak akan bisa membedakan mana usaha Anda sepi karena memang Anda tidak mampu, mana usaha sepi karena memang terkena sihir, telur santet dan sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi? Anda pukul rata. Nah ini kesempatan untuk mengkambing hitamkan orang lain. Nah, coba bayangkan kalau itu terjadi. Apa yang terjadi pada usaha Anda? Usaha Anda tidak akan maju, tambah hancur. Ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita ini katakanlah usaha ya. Ketika kita ini melakukan usaha, kita harus berpikir positif. Walaupun kita tahu ya, inilah ya yang membuat orang itu tidak bisa lepas dari sihir, dari telur ya. Kalau misalkan usahanya ditutup ya karena kebencian itu ya, kebencian yang anda miliki ini akan menarik energi negatif ya, sehingga Anda akan sulit untuk melepaskan energi negatif yang ada di dalam tubuh Anda. Nah, kalau energi negatif yang ada di dalam tubuh Anda ini semakin hari semakin besar, apa yang terjadi? Ya hidup Anda akan semakin berantakan. Hidup Anda akan semakin tidak karu-karuan. Itu yang terjadi. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita ini katakanlah tahu ya, kita tahu bahwasanya usaha kita kena sihir. Apa yang Anda pikirkan?
pasti dendam. Loh, walaupun katakanlah Anda ngomong ini bukan suudon, bukan ngarani, bukan suudon. Loh, kalau Anda tidak bisa mengendalikan, ya, tidak bisa mengendalikan emosi Anda, maka sihir itu akan semakin masuk. Apalagi Rabu Kliwon ini terkenal dengan emosi yang labil. Ya, bukannya sihirnya selesai, tapi sihirnya akan semakin berantakan. Itu yang terjadi seperti itu. Ya, jadi ketika Anda mengalami kondisi katakanlah usaha Anda sepi, kena sihir, kena telur, kena santet, sudah lupakan, gunakan untuk aktivitas-aktivitas yang positif. Ya. Ojo mikir, ojo mengkambing hitamkan karena Anda difitnah, karena Anda lempar kepada orang lain. Nah, kita ini kena sihir, ya, kita kena sihir dari luar. Itu pertanda energi kita negatif. Ya. Jadi sudut pandang, cara pikir, cara penyelesaiannya seperti itu. Bukan di luar diri kita. Kalau Anda berpikir di luar diri kita, orang si A, si B, si C, si D, saya jamin tidak akan bisa selesai. Tidak akan bisa sembuh. Kenapa? Karena makhluk halus, kodam sihir, yang dikirim dukun, yang ada di dalam tubuh Anda. Ketika Anda emosi, itu energinya akan semakin kuat. Ya. Lah, energinya akan semakin kuat. Nafsu Anda pun juga akan semakin kuat. Nah, kira-kira iso ngatasin enggak gitu? Dua musuh yang tidak kelihatan semua, yang ada di dalam diri Anda. Itu kunci ya. Nah, terus solusinya bagaimana? Sudah lupakan saja. Ya, dengan cara melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya positif. Kayak usahane sepi ya gawe wirid. Usahane sepi gawe poso. Usahane sepi gawe ngaji. Ya, ndak usah digubris wis. Sepi wis wayahe sepi gitu. Anggap seperti itu. Wis lalekno. Anggap ndak ada masalah. Ya, kuncinya di situ. Tapi kalau Anda ya kepikiran kena sihir, nah, bangkit emosi Anda. Ibarat Anda itu buka pintu gitu. Monggo silakan masuk terhadap makhluk halus sihir tadi. Ya kira-kira cepat sembuh enggak? Ya enggak, ya tambah parah gitu ya. Nah, paham ya? Kita bulet-bulet gitu. Maksudnya tak jelas sampai detail gitu ya teman-teman ya. Supaya Anda paham. Nah, tujuannya apa? Ketika Anda mengalami kondisi semacam itu, misalnya gagal atau apapun itu selalu arahkan ke dalam diri Anda. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.